Oke teman-teman semut sepeda mania United Tractors ya. Saat ini kita coba untuk review atau bahas terkait dengan cyclocom gitu ya, cycling computer atau biasa disebut dengan speedometer. Oke, ini yang kita bahas adalah brand dari IGP Sport dengan serinya adalah IGS 618 ya. Ini sudah based on GPS, jadi GPS cycling com. Secara bentuk cukup asik ya. Ini tampilannya sudah menggunakan layar berwarna gitu ya. Jadi lebih atraktif lah ya, atraktif. Yang kedua adalah mungkin unit ini value for money banget gitu ya. Jadi dengan layar berwarna untuk device-nya saja itu kita bisa dapat di rentang harga 1.8 sampai 1.9 juta ya. Itu biasanya sudah include dengan mountingnya gitu ya, universal mountingnya gitu. Nah tapi ini juga dijual dalam bentuk paketan dengan sensor-sensor yang ada gitu ya. Biasanya dilengkapi dengan sensor cadence, sensor speed, dan sensor heart rate. Nah untuk yang lengkap, paket lengkap itu rentang harganya di 2.7 sampai 2.9 gitu ya. Nah, itu value for money banget ini untuk unit yang sudah layarnya berwarna dan dilengkapi dengan keunggulan lainnya adalah dia sudah ada menu navigasi gitu ya. Terus apa saja sih keunggulan unit ini ya, IGS 618 ini? Kita bisa lihat atau kita bisa baca di menunya gitu ya, di boxnya ini. Keunggulannya adalah pada posisi ini fiturnya, fitur navigasi, terus dilengkapi dengan auto start pause gitu ya. Terus bisa dikonek ke power meter dan unitnya sudah IPX7 gitu ya. Jadi sudah water resistant dan bisa dikonek dengan beberapa sensor pendukung gitu ya. Jadi kalau untuk data detailnya di sini untuk layarnya dia sudah 2.2 inci color screen. Nah itu keunggulannya ya gitu ya. Memorinya bisa menampung sampai 3000 hour data. Sudah dilengkapi dengan altimeter, barometric altimeter ya. Baterai life-nya bisa tahan sampai 22 jam. Terus bisa connect ke speed sensor, cadence, heart rate gitu ya. Terus atau combine sensor gitu, combine sensor, dan bisa dikoneksi juga ke power meter di sini ya, power meter. Nah untuk paketnya ini sebetulnya nanti cuman ada device, micro USB, dan user manual saja ya. Untuk standar backmount-nya itu terpisah sebetulnya. Nah teman-teman bisa kalau pengen lihat detailnya itu bisa ke igpsport.com ya gitu. Silahkan diakses ke situ. Oke, kita buka saja apa sih isi yang ada di dalam box ini gitu ya. Oke, nah ini device-nya seperti ini. Saya taruh dulu ya. Terus ada box-nya gitu ya. Ada user manualnya serta standar mountingnya dan kabel USB. Oke, udah kosong, hanya itu saja yang ada di box gitu. Jadi kelengkapannya ya cuman ini semua ya. Ada device-nya, ada mounting, user manual, dan kabel USB. Oke, kita fokus saja ke device-nya ya. Untuk box dan lain-lainnya saya geser dulu. Oke, ini untuk device-nya ya. Saya on-kan dulu. Tampilan depannya seperti ini. Tombol on off-nya ada di sini ya. Dia hanya 3 tombol saja, sangat simple tampilannya. On off-nya di sini, atau untuk tombol escape gitu ya. Terus enter di sini, tombol enter, ataupun bisa dipakai untuk play ataupun pause gitu ya. Dan juga ada tombol next gitu ya.
sangat asik ya, warnanya sangat menarik gitu ya tampilannya. Oke, kita lihat dulu di belakang ada mountingnya ya. Nah, mountingnya ini kompatibel dengan Garmin ya, jadi kalau teman-teman punya mounting Garmin ini bisa masuk. Terus di bawahnya di sini untuk kabel USB charging ya, itu tinggal dimasukkan ke sini dan dilengkapi dengan cover dari karet yang sangat rapat sih, bagus ini, sehingga kita tidak khawatir kalau ada air masuk karena posisinya juga di bawah. Oke, untuk menu-menunya bisa kita lihat di sini ya. Untuk menu sisi atas ini ada jam, terus ada gambar satelit ya, itu berarti unit ini sudah terkonek dengan GPS. Nanti jika ada sensor lain yang connection, misalkan kaden atau heart rate, juga akan muncul di atas ini. Terus ada ambient temperature dan baterai status. Untuk di bawah ini ada beberapa tampilan fiturnya ya. Nah, ini yang pertama adalah bike, yang kedua adalah mode, yang ketiga setting, keempat memori, kelima sensor gitu ya, keenam adalah keunggulannya tadi navigasi gitu ya. Oke, apa sih isi yang bisa kita dapat dari menu-menu yang ada di sini? Baik, itu kalau kita masuk, kita pencet yang di sini. Nah, ini adalah sepeda yang kita daftarkan untuk kita masukkan ke sini gitu ya. Tapi sayangnya kita tidak bisa merubah nama bike 1 atau bike 2 dan seterusnya. Kita hanya bisa setting di sini untuk berat dan wheel size saja gitu ya. Nah, untuk mode itu adalah isinya tentang mode race atau mode training ataupun indoor ya. Mode indoor jika kita pakai untuk Swift atau yang lainnya. Nah, untuk setting ini cukup banyak ya. Kita bisa setting displaynya, GPS-nya, user profile-nya, training zone, unit atau satuan gitu ya, date time, language, sound, dan auto function-nya itu bisa didapatkan atau kita setting di menu setting. Nah, untuk memori itu isinya adalah activity ya, activity yang terekam oleh unit selama kita pakai gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat ada last activity dan all activity. Nah, ini biasanya terangkum dalam per tanggal ya, yang kapan kita menggunakan unit ini untuk bersepeda. Nah, untuk sensor ini isinya adalah sensor-sensor yang bisa terkoneksi ke unit ini ya. Itu ada combine sensor antara cadence dan speed, bisa cadence, speed sensor saja, heart rate, shifting, dan power meter gitu ya. Di sini juga ada Bluetooth, digunakan untuk sinkronis dari data dari unit ini ke mobil aplikasi di Android gitu ya. Nah, untuk navigasi ini yang bagus ya, menunya adalah history route ya, jadi kita bisa tracking ulang rute-rute yang pernah kita lalui dan kita pakai panduan navigasi gitu ya. Jadi kita bisa buka lagi untuk reroute gitu ya. Oke, itu saja sih terkait dengan review IGS 618 ini ya. Cukup menarik karena layarnya berwarna. Oke, terima kasih.